Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat Akademi Hijrah mulia yang rahmati Allah taala. Kita sudah sampai kepada pertemuan yang ketiga dalam kajian kitab Al-Kabair ya, ringkasannya. Karena dalam kitab ini lumayan panjang pembahasannya, cuma saya ringkas semampu saya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Tukang sihir itu, kata beliau, kafir. Allah ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimun nasa sihr. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Syaitan itu yang kafir, mereka mengajarkan sihir pada manusia. Al-Baqarah ayat 102. Nah, dalam mengajarkan sihir pada manusia, syaitan tidak mempunyai maksud kecuali agar ia menjadi musyrik. Hati-hati ya. Maka berkenaan dengan hal ini, Anda dapat menyaksikan betapa banyak orang tersesat masuk wilayah sihir, menyangka bahwa ilmu sihir itu haram saja. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur, bahkan bisa kafir gitu, pada kafiran. Hati-hati. Mereka mengajarkan ilmu simia dan mengajarkannya padahal ia sihir ansih. Ada juga yang mengikat seseorang menggoda-gunai, memelet dari istrinya dan sejenisnya dengan kalimat-kalimat tak bermakna yang kebanyakan sihir dan kesesatan. Nah, dalam Islam hukuman bagi penyihir adalah dibunuh, ya, sebab sihir itu kufur kepada Allah atau mendekatinya. Nabi kita SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan diantaranya sihir. Maka jika seorang hamba mestinya bertakwa kepada Rabbnya dan tidak memasuki wilayah yang membuatnya merugi dunia akhirat. Telah sampai kabar dari Nabi SAW bahwa hukuman penyihir adalah dipancung dengan pedang. Namun yang benar ini adalah pernyataan dari sahabat Jundub. Bajalah bin Abdah berkata, telah sampai pada kami surat dari Umar setahun sebelum wafat yang isinya hendaknya kalian membunuh semua penyihir laki-laki dan perempuan. Wahab bin Munabih berkata, di antara buku-buku yang saya baca ada menyebut bahwa Allah berfirman, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Bukanlah termasuk waliku orang yang menyihir dan minta disihirkan, juga orang yang praktek dukun dan minta jasanya, juga orang yang bertotoyur, yaitu meramal nasib dengan buruk dan yang memintanya. Hati-hati, termasuk ramalan itu masuk dalam sihir juga, termasuk dalam kesyirikan, minta ramalkan dukun kayak gitu ya. Itu termasuk sihir, termasuk juga. Tapi kalau tentang ramalan-ramalan itu masuk syirik. Hati-hati ya, karena meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mengetahui ya, dan meyakini, maka itu haram hukumnya dan termasuk syirik ya, seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Rasulullah bersabda, salah satun la yadkhulunal jannah mudhinu khamrin wa qati'u rajim wa musaddiqun bis sahar. 3 orang tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Pertama, penenggak minuman keras, pemutus tali silaturahim, dan pembenar sihir. Nah, termasuk orang yang membenarkan sihir adalah orang yang mendatangi dukun atau peramal, seperti itu. Rasulullah, siapa yang mendatangi dukun atau peramal, ya maka dia telah kufur kepada Rasulullah SAW dan membenarkannya ya, maka dia kufur seperti itu. Nah, tapi kalau sekedar mendatangi ya, tapi meskipun aku tidak percaya cuma pengen tahu, maka kata Rasulullah tidak diterima amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau dia meninggal dalam masa seperti itu? Nah, secara makfu Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya ruqa, tamaim, tilawah termasuk syirik. Apa itu tamaim? Sesuatu yang dikalungkan orang-orang jahil pada leher mereka, leher anak mereka, dan itu kayak apa ya? Kayak jimat kayak gitu ya. Dikira bisa menangkal apa gitu ya, keburukan. Ini amalan jahiliyah. Kalau memakainya syirik. Kenapa? Meyakini
sesuatu itu punya kekuatan selain Allah, tidak boleh. Ya, cincin tertentu, gelang tertentu itu punya kekuatan, bisa melindungi, itu nggak boleh. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah saja, seperti itu. Kemudian tilawah itu jenis sihir, yaitu menggunai perempuan agar mencintai suaminya dan seterusnya, atau misalnya memutus hubungan suami istri misalnya, ya ini sihir. Orang menyangka itu dapat memberikan pengaruh yang berbeda dengan takdir Allah, seperti itu. Dan biasanya ini minta tolong kepada jin, seperti itu, dan ini haram hukumnya. Ya, Khattabi berkata, nah kemudian ruqyah itu yang haram itu ruqyah yang syirkiyah, ya, yang tidak memakai dalil Quran dan Sunnah, tidak memakai bacaan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu syirkiyah dan itu yang haram. Tapi kalau misalnya ruqyah itu dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah, maka hukumnya mubah, bahkan diperintahkan. Bahkan Rasulullah pun pernah meruqyah Hasan dan Husain, seperti itu. Beliau berucap, kalian berdua aku mintakan perlindungan dengan kalimat Allah, u'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nah, aku berlindung ya, kalian berdua aku mintakan perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, hammah dan ain lamah. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan kepadanya sajalah kita berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pembahasan dosa besar yang ketiga. Salah hilaf mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.